Karena Windows 11 sudah mulai tersedia, ya, menurut beberapa berita, dan sudah bisa di-download dan langsung di-install, ini versi yang ini ya, yang full gitu ya. Maka kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara untuk mencicipi Windows 11, dan kita akan coba langsung live install semua, mulai dari ini Windows 10, apakah nanti bisa, kita akan coba lihat sama-sama. Jadi pantengin terus, seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Bichel, dan seperti yang udah Bichel bilang tadi, kita akan sama-sama belajar untuk coba upgrade ke Windows 11, ya kan? Kalau nggak salah tuh berita-beritanya kemarin tuh Bichel coba lihat bahwa Windows 11 udah bisa tersedia dan sudah bisa bisa kita coba. Jadi oleh karena itu kita akan coba belajar sama-sama. Jadi minimal kalau buat teman-teman yang penasaran, nggak perlu harus cobain gitu. Takutnya kan operating systemnya masih belum full semua, bisa ke-detect gitu ya. Jadi biar Bichel yang melakukan the dirty work. Oke. Oleh karena itu Bichel akan coba share screen. Jadi harusnya teman-teman mungkin udah bisa lihat layarnya. Kita akan sama-sama coba cek ya. Jadi ini Bichel udah search Windows 11 ya. Teman-teman juga bisa lihat ada berita-beritanya Windows 11 sudah bisa diinstal, ini daftar fitur barunya, Windows 11 tersedia, ya baru dirilis, dikeluhkan rakus RAM. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita akan coba buka dulu. Nah, ini dia di website Windows 11 nih. Cakep ya. Tengahnya ini kayaknya kayak Mac OS kayaknya nih. Jadi ini iterasi terbaru dari Windows. Ya. Wow, cakep. Oke. Ini semua kayaknya Bichel nggak usah terlalu banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri tuh websitenya di websitenya Microsoft langsung, di mana mereka coba tampilin semua, dan dia katanya support dari beberapa model laptop, mau yang laptop biasa, laptop convertible, laptop hybrid, laptop apa. Nah sekarang ini ada di bawah nih, how to get Windows 11 ya. Jadi katanya PC with preloaded Windows 11 are available now. Jadi udah yang preloaded dengan Windows 11 harusnya udah tersedia, cuma karena ini kita pakai masih Windows 10, ini adalah Asus ZenBook UX berapa ya ini? UX325E, di mana dia punya prosesor Intel Core i7 11th Gen, ada Intel Iris Xe, RAM-nya 16GB, dan ada 512GB SSD. Jadi secara spek harusnya sih oke. Nah, tuh ya, UX325EA 11th Gen, terus kemudian memorinya 16GB. Terus kalau di Task Manager juga Intel Wi-Fi 6, SSD 512, RAM 16GB. Total ada 8 core. Oke, kalau gitu kita langsung klik aja Learn More, ya, how to get Windows 11. Nah, tapi sekedar catatan ya teman-teman, kalau kita mau install akan Windows 11, ya, at least kita aware dulu tentang minimum system requirement-nya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di layar, bahwa prosesornya minimum 1 GHz, ya, ataupun lebih cepat dengan minimal 2 atau core yang lebih banyak. Ya, jadi harus minimal dual core, nggak bisa single core. Dan juga ini dia mendukung akan 64-bit prosesor. Jadi kayaknya 32-bit udah nggak disupport lagi di sini. Terus memori minimum 4 GB, ya harusnya kita aman karena kita 16. Storage dia membutuhkan minimal 64 GB ataupun lebih besar. Ya, dan kemudian untuk sistem firmware dia harus sudah support akan UEFI. Jadi itu kalau yang laptop-laptop lama ataupun PC-PC lama yang masih pakai BIOS tuh kemungkinan akan sedikit kesulitan. Dan yang paling penting, yang paling banyak diributin sebenarnya itu adalah TPM. Jadi Trusted Platform Module ini tuh yang versi 2, itu tuh kayak persyaratan yang memang ada di beberapa PC-PC ataupun laptop-laptop yang lebih baru lah gitu. Makanya di-mention di sini kan bahwa PC-PC yang di-ship di 5 tahun ke belakang harusnya dia sudah support akan TPM 2.0 gitu. Memang batasan-batasan seperti ini tuh yang jadi concern pada waktu Windows 11 dirilis. Tapi at least teman-teman bisa cek apakah device-nya udah support TPM atau enggak, bisa pakai check for compatibility-nya ini. Ya, jadi untuk ngecek apakah bisa gitu ya. Ini contohnya download PC Health Check App. Ya, kita akan download dulu biar kita coba lihat apakah memang PC ini support untuk diinstal Windows 11. Oke, kita udah download, kita udah install, ya kan? Nah, ini tuh
introducing Windows 11, bla 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 bla, ya kan, more on Windows 11. Terus di sini sampai ada umurnya less than 1 year old, ya kan, karena laptopnya masih tergolong baru. Terus kalau kita pencet check now, itu langsung ketahuan bahwa this PC meets Windows 11 requirements, ya kan. Nah, itu. Kalau kita buka specification, nanti dia akan jelasin this PC will run on Windows 11. Tapi kalau misalnya enggak, ya teman-teman coba sesuaikan atau masa beli baru sih? Hemat lah zaman sekarang. Oke, ya jadi kalau teman-teman udah ngecek compatibility-nya oke, sistem requirement-nya sudah oke, nah sekarang caranya kita masuk kepada website ini nih, microsoft.com/enus software download Windows 11. Pical akan cantumin linknya nanti di bawah, jadi teman-teman nggak usah cari-cari lagi. Ya. Terus di bawah ini ada beberapa nih, ada Windows 11 Installation Assist, ada Create Windows 11 Installation Media, atau teman-teman mau langsung download ISO-nya juga bisa ya di sini. Ya, jadi contohnya gini, terus kita diceritakan segala macam, download. Oh, ini select product language, English, confirm. 64 bit download. Nah, ini dia kita lagi ngedownload. Besarnya 5,1 GB. Ya kan, sekitar 13-14 menit. Jadi kita tungguin aja. Biar teman-teman nggak bosen nungguinnya, kita akan download. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, nih ada sebenarnya juga Windows 11 Installation Assistant. Jadi caranya ada banyak kalau kita mau upgrade dari yang ada, sebenarnya bisa pakai Windows 11 Installation Assist nih. Jadi dia akan ngedownload, tapi bisa juga download ISO. Oke? Tapi kalau untuk cara kali ini, kayaknya Pical akan lebih ke arah upgrade Windows 10 yang ada ini. Biar teman-teman bisa tahu. Tapi nanti mungkin di video berikutnya, kalau memang teman-teman mau buat dari scratch, ya dari awal nginstall dari bersih, bisa juga nanti kita install. Tapi sekarang karena ini resmi, ya kita upgrade aja lah ya. Oke, kita akan tungguin dulu sampai proses downloadnya selesai. Ya, jadi teman-teman nggak usah tungguin lama-lama. Nah, ini karena udah mau selesai ya, ini kalau teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah 97%. Tapi yang Pical sebenarnya penasaran adalah pengen tahu performanya nanti sebelum dan sesudah Windows 11 gitu ya. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat, ini Pical nggak ada terlalu ada buka apa-apa lagi gitu ya, aplikasi-aplikasinya juga udah nggak ada yang kebuka. Kalau teman-teman bisa lihat, ini memorinya kita berada di 4,5 GB kepakainya. Terus SSD juga paling cuma 0-1%. CPU usage-nya ini bergerak memang gara-gara dia lagi ada verifying download nih, sama installing. Tapi more or less sekitar 4 atau 5 GB lah ya untuk memorinya. Nanti kita akan coba lihat sama-sama, karena ini dia lagi mau installing. Jadi sebenarnya kalau sejauh ini, cara yang paling gampang kalau kita mau upgrade adalah masuk ke yang tadi, ya masuk ke tempat yang ini, download Windows 11 ini, ya. Kalau mau upgrade sebenarnya paling gampang tuh pakai yang ini, langsung Windows 11 Assistant yang installation-nya ini. Dia akan langsung upgrade gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita memang mau copy ISO-nya, dia bisa pakai yang di bawah tadi, terus kemudian pilih bahasa yang mau kita pakai. Jadi bisa bahasa Inggris atau bahasa yang lain, bisa dari sini. Dan saat ini kita akan pakai adalah Windows 11 Installation Assistant ya. Jadi kita akan upgrade Windows 10-nya langsung ke Windows 11. Jadi ini masih installing nih. 71%. Kita akan lihat juga nanti seperti apa perubahan-perubahannya dari GUI-nya, GUI-nya, terus performanya seperti apa. Walaupun bisa nggak tahu ya, nggak ada game kayaknya di sini nih, karena buat laptop kerja sih. Kita akan coba, yang penting test run dulu. Nanti kalau mau teman-teman pada berminat buat video komparasi performa antara Windows 10 dan juga Windows 11, teman-teman bisa mention aja di komen di bawah, apakah memang mau dibuatin atau enggak. Ya, mungkin teman-teman pada penasaran juga sih pasti ya. Oke, jadi proses instalasinya tadi yang step pertama atau phase 1 udah selesai. Ini sekarang dia udah minta untuk kita nge-restart PC-nya untuk start mulai install Windows 11 yang benar. Jadi ada pilihan restart later ataupun restart now. Karena kita nggak ada pending kerjaan yang ada di laptop ini, kita langsung restart now aja. Oke, you're about to sign out, ya kan? Nanti dia akan restartin sendiri. Kita pilih close aja. Terus tidak ada, sedarang, restart. Ya, update and restart aja deh. Kita paksa aja. Kayaknya karena masih ada Windows Update juga yang masih pending, jadi sekalian kayaknya dibarengin.
Oke, ini dia udah restarting. Kayaknya teman-teman nggak bisa lihat deh layarnya nih ya, karena ini pakai laptop jadi cuma munculnya di sini. Terus di screen kayaknya nggak kelihatan deh. Oke, ini udah bisa mulai kelihatan. Oke, untung masih kelihatan. Jadi teman-teman nggak usah panik apa yang terjadi di layar. Oke, working on updates. Terus kayaknya perubahan pertama yang kita lihat dari sini tuh layarnya warna hitam. Biasanya working on updates-nya belakangnya warna biru. Ini warna hitam. Tulisannya tengah jadi lebih kelihatan elegan sih. Oke, please keep your computer on. Ya, habis nggak kerasa sih ya, Windows 10 tuh udah hampir berapa tahun yang lalu ya rilis ya? Coba ya kita cek ya teman-teman. Windows 10. Windows 10 itu dirilis tahun 2015 ya, tepatnya 29 Juli 2015. Berarti sekarang udah bulan Oktober 2021. Berarti jaraknya tuh hampir 6 tahun antara yang Windows 10 sama Windows 11. Menarik. Nggak berasa ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau expect ada Windows 12, mungkin kalau ditambah 6 tahun lagi berarti ya berkisar antara 2027 lah ya. Mungkin baru kita bisa melihat itu Windows 12. Ya, nggak tahu deh cycle-nya. Sementara kalau untuk kompetitornya kayak contohnya Mac gitu ya, dia kan ngerilisnya tuh hampir tiap tahun kayaknya kalau nggak salah. Big Sur, habis itu Monterey sekarang kan, sebelumnya ada Mojave, Catalina gitu-gitu. Karena mungkin penamaannya kali ya. Apalah. Oke, ini please wait, preparing Windows. Langsung loh. Kira itu masih ada tahapannya lagi. Terus ini Windows Hello-nya masih kebaca ya, karena sebelumnya Pical juga pakai Windows Hello. Ini masih kebaca, tapi kita nggak tahu apakah muka kita masih tersimpan. Apa Anda tidak kenal sama muka saya? Oh, kebaca. Ya, langsung. Jadi Windows Hello-nya masih bisa, cuma agak-agak sedikit ngaco di awal-awalnya, agak kayak bingung-bingung. Terus ini nggak tahu kenapa ada keyboard muncul di tengah ini, padahal kan ini bukan laptop touchscreen ya. Oke, welcome-nya cukup lama. Tampilannya sih lebih fresh, lebih segar gitu ya. Ikonnya juga ikon banyak yang diposisiin ulang, font-fontnya juga diubah biar tampilannya lebih segar gitu. Oke, tadi kita tuh rata-rata sekitar berapa? Hampir 5 GB untuk RAM-nya. Kita akan coba perhatiin nanti. Apakah ada kenaikan atau penurunan? Wow, lama sekali. Ini aja i7 ya? i7 11 Gen. Gimana yang generasi-generasi di bawah? Collapse kali. Asalkan mereka jangan ngulangin blundernya waktu Windows Vista tuh, yang dimana banyak banget komputer yang harus gugur dalam medan pertempuran gara-gara nggak kuat loadingnya. Akhirnya mereka revamp jadi buat Windows 7. Oke, ini kita udah masuk. Ya, tampilan desktopnya masih pakai desktop Windows 10, nggak berubah. Kayaknya dia masih menghargai pilihan desktop kita. Oh, klik kanannya juga sudah berbeda sekali, jadi lebih kecil, ya. Ya kan, view. Icon-iconnya juga banyak yang berubah. Oke. Wow. Terus, tapi yang agak ini ya, antara klik sama responsnya tuh kayak butuh delay berapa detik gitu loh. Nih ya, tuh udah ngeklik. Nih. Tuh, kayak ada 1-2 detik gitu. Jadi kayak, mungkin masih loading kali ya. Tapi harusnya instan klik, muncul gitu. Terus kemudian, ya ini semua pada ini, kayaknya animasi-animasinya banyak yang ditambah-tambahin. Menunya display setting biasanya ini warna biru, latar belakangnya ini jadi warna putih ya, tampilannya biar kesannya lebih bersih. Untuk tampilan settingnya juga more or less lebih jauh berbeda, di revamp. Mirip-mirip kayak tampilan Linux sih kalau kayak gini.
Nah, tuh. Oke. Background, ada nggak background? Oh, ini nih, ini background bawaannya Windows 11 nih. Yang kayak gini ya. Kita ganti aja biar lebih nuansa Windows 11. Oke. Wah, ini jadi lebih Windows 11 nih. Terus taskbarnya seperti yang udah bisa bilang tadi mirip-mirip kayak Mac OS, dimana dia kumpulin di tengah. Cuma kok nggak ada task manager lagi kalau klik kanan di sini. Ya kalau Windows 10 atau Windows sebelumnya kan kalau kita klik kanan di sini kan ada task manager ya. Ini tuh nggak ada guys. Tuh nggak ada. Cara ke task manajernya gimana? Ini Pichel sengaja ya nggak cari banyak-banyak informasi dari yang lain ya, biar bisa experience sendiri, karena mau mengasumsikan gimana kalau orang lain yang pakai Windows 11 ini gitu. Apalagi maksudnya Pichel yang sehari-hari berkutat di sini aja kayak kebingungan gitu. Nah ini kayak inkonsistensinya masih kelihatan ya teman-teman. Antara di sini contohnya tampilannya dia highlightnya begini warna abu-abu, tapi kalau misalnya di sini tuh jadi warna biru begini dan ukuran highlightnya juga lebih kecil. Jadi sebenarnya banyak banget yang dari dulu tuh dikomplain Windows 10, Windows 8 juga bahkan antara environment desktopnya dengan environment yang lain-lainnya tuh kayak nggak konsisten gitu secara desain. Sedangkan kalau untuk OS yang lain, contohnya kayak Mac, mungkin dia lebih memperhatikan di situ, jadi lebih bagus lah. Kayak konsisten gitu, antar menu tuh semua tampilannya sama. Nah, sejauh ini tuh memori yang kepake malahan lebih rendah ya. Dia cuma 4,5 GB, sedangkan yang sebelumnya tadi 5 GB. Nah, CPU usage-nya juga rendah banget, dia cuma 2%. Tapi lihat nih ya, nih kayak, nah ini udah mulai better sih. Tadi tuh masih kayak banyak delay-delaynya, mungkin prosesnya masih belum selesai. Tapi ini udah much better. Nah, klik, muncul, klik, muncul, klik, muncul. Oke, kita akan coba sekilas. Oke, ini dia kalau Windows button-nya di sini. Ya, ini ada recommendation. Ini recommendation berarti ada file-file yang terakhir kita lihat. Ya, ini file-file ini nih, rekaman nih. Tuh. Oke. Terus semua apps udah dikumpulin di sini. Ya, kalau sebelumnya kalau Windows 10 kan di sebelah kanan sini. Ini dia langsung. Nah, kita coba tes jalanin beberapa aplikasi, contohnya kayak Office, apakah bisa langsung jalan, apakah ada kendala. Office berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Oh, tapi malah minta activation required ya, padahal ini harusnya full di bawaan dari ininya sih, dari laptopnya. Oke, tapi mungkin dia butuh ini, progress dulu. Nah, kalau mau task manager berarti dari sini ya teman-teman, dari startnya. Kita klik kanan, Task Manager. Ya, kalau dulu kita cuma bisa klik sembarang, tapi ini sekarang harus di logo Windows-nya, Task Manager. Terus, kita coba masuk Explorer. Oke, icon-iconnya juga banyak yang berubah. Tampilannya lebih bersih gitu, putih. Terus kita nggak bisa nutup buka yang kayak dulu. Kalau misalnya kita mau klik dulu kan bisa gitu ya, untuk buka atau tutup. Ini nggak bisa. Terus ada menu apa nih? Clean up. Oh, oke. Buat bersihin file, ini di clean up yang biasanya dulu tuh di sini tuh. Di PC, klik kanan, properties. Nah, di clean up di sini nih. Terus ini menunya udah ada di atas gini, namanya clean up. Optimize nih jangan defrag, ya kan? Oke. Kita coba jalanin aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya kalau Pichel buat kendaliin kamera pakai control my icon, apakah jalan? Oke, jalan semua, aman. Terus kemudian kita coba jalanin kayak lain, contohnya zoom. Oke, zoom. Kita coba tes apakah kayak kamera segala macam aman, ya. Oke, nah, nice, mantap, bisa ngezoom guys. Oke, apalagi ya? Nah, ini menu chat yang baru nih, kalau misalnya kita pakai Microsoft Teams, connect dengan teman-teman semua.
Kita coba cek juga secara driver apakah ada masalah ya. Oke, driver nggak ada yang tanda seru sih sejauh ini teman-teman. Kebaca semua, masih sama. Kayaknya masih pakai driver signature Windows 10. Jadi nggak ada yang masalah. Kayak Pichel kayak pengen ngetes main game kali ya. Main game kali di sini. Walaupun ini juga nggak bisa buat main game sih. Kita mau coba cari store-nya kali ya. Dia masih ada nggak ya, Microsoft Store? Nah, kita mau lihat nih, dia tawarin aplikasi-aplikasi apa sih ke sini gitu ya. Disney Plus sekarang udah ada jadi aplikasinya. Oh, oke. Aplikasi-aplikasinya kayak Disney Plus udah ada juga. Biasanya kan selama ini kita cuma pakai yang ini doang. Nah, dia lagi download. Jadi untuk pilihan aplikasinya juga jadi lebih banyak nih. Kita sekarang coba intip deh, apa sih sebenarnya kelebihannya dari si ini Windows 11. Oke, katanya nih kita lihat dari internet aja ya. Upgraded Snap Assist ya. Snap Assist jadi mirip kayak si Mac. Kalau Mac itu biasanya 3 jari atau 4 jari. Oh iya. Nah, ini jadi kita punya kayak mirip-mirip kayak mirip-mirip Mac sih ya. Ada desktop 1, desktop 2. Tuh, jadi kita bisa bergeser dengan 4 jari. Jadi kalau 3 jari kita kayak Alt Tab gitu ya. Nih, tuh. Alt Tab, tahan 3 jari. Tapi kalau tahan 4 jari, kita tuh kayak ganti ke desktop berikutnya. Jadi contohnya kalau teman-teman di sini lagi main ataupun nonton drama Korea gitu ya, Squid Game, tiba-tiba ada bos datang, bos, bos, ini kita lagi kerjain bos, gitu kan. Jadi nggak ketahuan gitu kan. Misalnya di sini buka Excel gitu kan. Oh ya nih bos, nih kita lagi kerjain bos. Terus nanti pas bosnya udah pergi, lanjut lagi nonton Squid Game gitu kan. Jadi Snap Assist-nya bagus sih. Jadi kita ada kayak beberapa virtual window gitu. Terus kalau misalnya kita mau pindahin harusnya bisa nih. Nah, gitu. Jadi ini tersedia di sini juga. Gitu. Nah, oke. Itu yang Snap Assist. Improve touch support ini kayaknya kita karena nggak bisa. New touch keyboard. Nah, ini New Microsoft Store. Tadi New Microsoft Store yang kayak kita udah lihat ya. Bahwa ya memang tampilannya sih lebih bersih, lebih bagus. Dan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sebelumnya nggak ada. Jadi contohnya kayak si ini Disney Plus nih sejujurnya baru lihat sih. Nggak tahu apa emang udah lama atau baru masuk. Nah, ini tampilan store-nya. Udah dikategoriin apps, gaming, sama movies and TV. Which is good. Oke. Walaupun kelemahannya kayak gini tuh kita nggak bisa download mentahannya. Karena tahu ada beberapa komputer lain yang mau pakai kan nggak bisa gitu. Terus katanya improvement for gaming. Ya. Katanya kayak auto HDR segala macam. Penasaran sebenarnya pengen ngetes gaming, tes game yang kecil-kecil aja nggak bisa. Ada Steam nggak sih di laptop ini? Nggak ada Steam ya? Mengsedih. Nah, karena Pichel juga udah pernah punya kayaknya benchmark di laptop yang ini ya. Kayaknya Pichel coba run beberapa benchmark ya. Biar tahuan performanya. Jadi kita nggak asal ngecap doang. Tapi yang masih kendala dari Pichel tuh kayak dia agak sluggish gitu, kayak lambat gitu, nggak spontan, instan gitu. Spontan uhuy kali. Oke, ini pede sekali. Saya nge-search langsung menemukan hasil saya. Oh ya bener dapat. Pede sekali kamu, anak muda. Oke, ini reviewnya. Yang belum nonton reviewnya, nonton dulu dong guys. Oke, kita akan coba lihat ya. Pas waktu tes apa nih? Tes Cinebench. Cinebench sebelumnya itu hasilnya 1482 poin. Oke, sekarang kita akan coba tes. Pichel juga udah punya Cinebench di sini. Oke, ini Cinebench kita udah ada, kita jalanin dulu. Tuh kan kayak, aduh ya ampun, kayak nge-lag banget sih. Tuh. Dan maksudnya yang menjadi kendala itu di mananya yang jadi kendala, lihat nih. CPU usage-nya cuma 16%, 17% lah. Memorinya setengah, disk usage-nya cuma 3%. Ini tapi kenapa kayak
lemot banget gini semuanya tuh, kayak lihat tuh patah-patah. Cek 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 cek. Nah itu. Kayaknya kayak optimization-nya tuh kayak masih belum pas gitu. Ini kita close yang lain biar cuma yang ini doang. Oke, installingnya semua udah pada beres. Kita akan coba run tesnya biar teman-teman bisa lihat. Aduh, naik apa turun nih? Render test. Lucunya di sini OS-nya bacanya masih Windows 10, bukan Windows 11 loh. Belum kenal deh, ini apa ini, barang apa ini katanya. Oke, ini rendering testnya sudah mau selesai, Cinebench, lama juga ya. Nanti pokoknya kita skip aja nih, biar cepet, ya kan. Netizen tidak mau lama-lama. Apa skip, makanya muncul indeks di video. Nggak apa-apa. Saya mengerti perasaan kalian. Oke. Tadi skornya 1400 sekian. Kita akan coba lihat nanti nih berapa nih skornya di sini. Lebih cepat apakah lebih lama? Kita tidak tahu. Seriusan? Jadi guys, sebelumnya itu 1482. Sekarang 521. Wow, amazing. Turunnya hampir 900 poin. Ya. Oke. Cinebench sudah tahu kita zong. Oke, kita coba yang berikutnya, kita tes Blender biasanya. Tes Blender kita sebelumnya di 12,23 menit. Sekarang kita akan coba tes. Kita install dulu Blender. Ya. Oke. Kita copy file Blendernya ke desktop. Apakah Anda sudah selesai? Oke, finish. Oke, kita buka BMW Blender Test. Targetnya kita tadi berapa? 12 menit 23 detik. Oke, kita akan coba tes sama-sama. Saya nggak usah sampai tes semua ya, yang penting teman-teman bisa dapat ininya aja. Tapi sejauh ini yang Pichel rasain sih kayak lebih nge-lag, terus kemudian agak lemot-lemot, kayak nggak snappy aja gitu. Kayak Windows 10 tuh masih pak cepet gitu. Pak cepak ceder gitu kan kalau TikTok. Oke, kita tungguin aja. Oke, jadi benchmark Blendernya udah hampir selesai dan kayaknya Pichel nggak usah jelasin lagi, waktunya jauh-jauh melorot dibandingin yang sebelumnya. Ya, nih, aduh ya ampun. Oke, jadi ini satu frame-nya selesai dalam waktu berapa nih? Ini masih belum selesai juga, masih ngitung. Terus. Iya, 27 menit 59 detik. Sedangkan sebelumnya, kalau di video, itu cuma 12 menit 23 detik ya, speknya sama persis nih guys. Jadi kalau teman-teman bisa lihat bahwa terjadi penurunan performa ketika kita pindah dari Windows 10 ke Windows 11 ya. Kalau teman-teman yang belum nonton video review Pichel tentang laptop ini, yaitu Asus ZenBook 13 UX325EA, bisa cek, nanti Pichel juga cantumin linknya di bawah. Tapi kalau teman-teman bisa lihat bahwa sejauh ini hal yang positif yang Pichel bisa lihat adalah tampilannya jadi cakep. Tapi seperti biasa, beauty comes with the pain, ya kan? Kecantikan datang, tapi ada juga sakit yang harus kita tanggung. Dan di sini kelihatannya bahwa performanya yang kena. Ya, jadi ini OS-nya udah pakai OS yang terakhir yang dikasih sama Microsoft ya. Kita nggak tahu apakah nanti ke depannya bakal ada improvement atau apa. Tapi sejauh ini yang Pichel selalu lihat penurunan performanya. Ya, kita nggak tahu nanti seperti apa kalau misalnya main game, karena memang Pichel cuma sebentar aja biar bisa kelihatan gambaran yang synthetic benchmark-nya gitu lah. Jadi sejauh ini sih mungkin kalau menurut pendapat Pichel ya, Windows 11 sudah tersedia, namun apakah layak untuk diinstal sekarang? Menurut Pichel, jangan dulu. Ya, karena ini masih early banget, walaupun sudah dirilis resmi oleh Microsoft.
tapi ini masih terlalu dini untuk kita pakai ya, kecuali kalau misalnya kita teman-teman pada beli laptop yang sudah langsung keluar dengan Windows 11 secara bundling, ya mungkin akan oke pengalamannya. Tapi kalau buat teman-teman yang sekarang masih pakai Windows 10 ataupun pakai Windows yang di bawahnya, sebisa mungkin tahan dulu ya, jangan diinstal dulu karena pasti akan ngerasa nggak nyaman ataupun nggak puas ya. Cantik doang kelihatan tapi kagak ada isinya. Sedih. Lemot begini ya, dan nggak mungkin juga Pichel downgrade kan ya, kita nikmati aja dulu deh ya, palingan begitu. Kecuali kalau mungkin teman-teman pada tech savvy yang kayaknya kekinian banget, harus paling up to date ya, mungkin boleh coba diinstal. Tapi kalau nggak, Pichel sarankan jangan dulu diinstal deh, tunggu sampai ya mungkin berapa bulan ke depan lah, 3-6 bulan ke depan lah, mungkin baru coba teman-teman bisa mulai install. Ya, jadi paling itu aja proses instalasi dan juga experience singkat dari Windows 11 ini. Buat teman-teman yang mungkin butuh linknya segala macam, kita nanti akan cantumkan semuanya di bawah. Dan buat teman-teman yang suka akan video seperti ini, please hit like dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian langsung dislike aja video ini. Dan juga Pichel mau ingetin, karena Pichel punya 2 channel yang lain, yaitu PMG Fams, di mana itu membahas tentang vlog-vlog kehidupan pribadi Pichel. Dan juga ada Pichel Main Game, di mana kita bahas soal konsol retro, game-game yang berurusan dengan game lah pokoknya, aksesoris game kita masukin semua di channel Pichel Main Game. Dan teman-teman juga bisa kunjungi sosial media kita, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Udah, nggak bisa uninstall ya, nggak bisa di-downgrade lagi. Aduh, ya udah deh, nikmatin aja deh.